Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dea Mardani, 2. Ngataul Wahid, 3. Septiana Lailatul Rohmah, dan saya sendiri Hendikus Inratno. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji toksisitas. Nah, apa sih itu uji toksisitas? Yaitu suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi untuk memperoleh data dosis yang khas dari sediaan uji. Kemudian menggunakan hewan uji sebagai model berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, fisiologik, patologik pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Kemudian faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara in vivo dapat dipercaya, yaitu pemilihan spesies hewan uji, kemudian ada galur dan jumlah hewan, cara pemberian sediaan uji, pemilihan dosis uji, efek samping sediaan uji, teknik dan prosedur yang termasuk cara penanganan hewan selama percobaan. Kemudian apa sih macam-macam uji toksisitas? Di sini ada yang pertama, ada uji toksisitas akut oral. Nah, uji ini untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, di sini saya melanjutkan presentasi dari Mas Hendi. Yang kedua itu tentang uji toksisitas subkronis oral. Merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan. Yang ketiga, uji toksisitas kronis oral merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Yang keempat, ada uji teratogenisitas, merupakan suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus. Yang kelima, ada uji sensitisasi kulit, merupakan suatu pengujian untuk mengidentifikasi suatu zat yang berpotensi menyebabkan sensitisasi kulit. Yang keenam, ada uji iritasi mata, merupakan suatu uji pada hewan uji untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada mata. Selanjutnya nomor 7 ada uji iritasi akut dermal, merupakan suatu uji pada hewan kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemaparan sediaan uji pada dermal selama 3 menit sampai 4 jam. Untuk selanjutnya, uji iritasi mukosa vagina akan dijelaskan oleh Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang toksisitas. Di sini saya akan menyampaikan tentang uji iritasi mukosa pada vagina. Untuk uji mukosa pada vagina, melakukan uji toksisitas yaitu langsung ke dalam jaringan vagina, tidak bisa digantikan dengan jaringan yang lain. Kemudian berikutnya adalah uji toksisitas akut dermal, yaitu dilakukan menggunakan efek yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu uji toksisitas subdermal, yaitu dilakukan pada hewan uji secara berulang antara 10% hewan uji yang lain. Selanjutnya, ketentuan umum pada uji toksisitas yang pertama adalah sediaan uji. Sediaan uji biasanya adalah berupa minyak ataupun suspensi yang tercampur antara air dan minyak. Berikutnya adalah
Penyerapan sediaan uji yang pertama yaitu formulasi dan media air. Jadi formulasi yang digunakan adalah sediaan yang berupa air. Kemudian yang kedua adalah cairan pada larutan. Yang ketiga adalah sediaan uji skala. Terima kasih. Ketentuan-ketentuan umum selanjutnya pada uji toksisitas adalah dosis uji. Dosis uji harus mencakup dosis yang setara dengan dosis penggunaan lazim pada manusia. Selanjutnya ada kelompok kontrol, di mana pada setiap percobaan digunakan kelompok kontrol yang diberi pelarut atau pembawa sediaan uji yang digunakan untuk kelompok kontrol tanpa perlakuan tergantung dari jenis uji toksisitasnya. Selanjutnya ada cara pemberian sediaan uji. Di sini pada dasarnya pemberian sediaan uji harus sesuai dengan cara pemberian atau pemaparan yang diterapkan pada manusia. Misalnya peroral, topikal, injeksi intravena, ada juga injeksi intraperitoneal, ada juga injeksi subkutan, lalu injeksi intrakutan, inhalasi, dan melalui rektal juga ada, dan lain-lain. Selanjutnya ada hewan uji. Pada prinsipnya jenis hewan uji yang digunakan untuk toksisitas harus dipertimbangkan berdasarkan sensitivitasnya. Cara metabolisme sediaan uji yang harus serupa dengan manusia, kecepatan tumbuh serta mudah tidaknya cara penanganan sewaktu dilakukan percobaan. Selanjutnya dari keseluruhan kesimpulannya, uji toksisitas adalah uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terjadi pemaparan pada manusia, sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia. Ya, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Jika ada yang belum mengerti boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.